Ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, Ya, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. ya. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ya, terus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya, ini suatu jumlah yang sangat terbatas. 144.000, jumlah yang sangat terbatas. Tetapi ini merupakan inti dari mempelai wanita. 144.000 orang yang dikasihi Tuhan, orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dalam Bible Study kita sudah mendengar inti ini merupakan kasih Tuhan kepada bangsa Israel, kasih Tuhan yang tidak terbatas. Saya katakan tidak terbatas sebab sampai pun bangsa Israel ini sudah mencemarkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang sangat kotor dan najis, tetapi Tuhan tetap membuka hati. Dalam Roma pasal 11 di sana diceritakan bahwa Tuhan tetap bertanggung jawab akan apa yang pernah dikaruniakannya kepada manusia ini, termasuk kepada bangsa Israel. Dan di sini Tuhan membuktikan bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan janjinya. Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Ia mampu untuk menepati dan melakukan janjinya atas kehidupan manusia. Tetapi di dalam pasal 14 ini kita melihat bagaimana Tuhan sedang membentuk tubuhnya untuk ditampilkan dalam keadaan tanpa cacat dan celah, dalam keadaan sempurna, dimulai dari 144.000 yang memang sangat terbatas. Tapi kalau kita membaca nanti dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7, saudara-saudaraku, di sana kita melihat kelengkapan dari tubuh ini, di mana segala bangsa, suku dan bahasa dan kaum ada di dalamnya, dalam suatu kualitas yang tinggi. Di dalam pembacaan tadi kita membaca, saudara-saudaraku, situasi atau keadaan dari mempelai wanita yang sudah dikatakan wanita yang suci ini. Keadaan seperti perawan, suci dan murni. Di dalam 2 Korintus 11 kita membaca kembali di sana. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, tolong kita baca. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebagai perawan suci. Ini kualitas dari gereja Tuhan. 144.000 dari suku Israel ini, saudara-saudaraku, dalam pasal 14 tidak disebutkan dari suku Israel, tetapi dalam pasal 7 jelas 144.000 ini dari suku Israel. Mereka itu mengalami keadaan disucikan, perawan yang suci. Perawan yang suci, arti kata dari perawan ini sendiri sudah menyatakan kemurnian
dan kesucian. Tapi kalau disebutkan perawan yang suci, itu artinya suci di atas yang suci atau maha suci. Itu kualitas dari mempelai laki-laki. Allah kita Yesus Kristus maha suci adanya, sehingga dia mau bahwa mempelainya itu juga maha suci. Kita melihat keadaan maha suci yang dialami oleh 144.000 ini. Tampilnya 144.000 orang bersama dengan anak domba Allah ini. Suasananya suasana maha suci. Pertama kita baca dalam ayat yang kedua, dikatakan seperti desau air bah. Aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Sebagai suatu desau air bah. Ini tampilnya suatu suara, mendengar suara, disebut suara ya, seperti air bah. Punya kekuatan, air bah itu punya kekuatan. Tetapi di dalam Alkitab disebut itu kekuatan, bukan kekuatan untuk menghancurkan manusia, tetapi suatu kekuatan, kemampuan untuk memuji Tuhan ya. Desau air bah ini, orang suci itu mempunyai kemampuan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ini suatu kekuatan dari orang suci. Ini kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang suci. Orang suci dilihat dari kemampuannya untuk memuji Tuhan, yang dapat menyingkirkan segala rintangan, segala halangan. Itu air bah. Tidak ada satu bendungan yang bisa menahan, tidak ada satu apapun juga. Jadi kita nanti akan berada dalam satu gerakan ini, gerakan yang tidak terbendung seperti ini. Sebab nantinya anak-anak Tuhan akan memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan akan bersorak-sorai dalam gerakan ini. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi omelan, tidak ada lagi sungut-sungutan, tidak ada lagi. Itu bukan desau air bah, tetapi hanya untuk memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Itu gerakan yang akan terjadi, dan itu akan memuncak sampai nanti Tuhan datang. Dan mulainya dari kita di bumi ini, saudara-saudaraku, di mana Tuhan memanggil kita untuk menyucikan kita. Itu sebabnya di dalam sidang jemaat ini, saudara-saudaraku, kita perlu meningkatkan pelayanan kita kepada Tuhan. Dimulai dari kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak seperti dunia memuji Tuhan. Memuji Tuhannya dunia ada gerakannya tersendiri, ada kemampuan kekuatannya sendiri. Tetapi di dalam gereja Tuhan ada suatu unsur yang tidak boleh kita lepaskan, adalah bahwa di dalam kita memuji Tuhan ada pemujaan kita kepada Tuhan yang maha tinggi. Di situ letak kekuatan kemampuan kita. Itu sebabnya saya ingin, di hati saya Tuhan taruh kerinduan agar dimulai dari saudara-saudara petugas nyanyi, petugas-petugas nyanyi, dalam hal ini sangkor, hrukor, kaum muda, untuk benar-benar tampil dalam barisan terdepan. Di hari kedatangan Tuhan, barisan ini akan berada di depan. Seperti juga dulu zaman Israel masuk ke negeri Kanaan, barisan itu terdepan. Dia meniupkan sangkakala dan memuji Tuhan. Tembok Yeriko pun roboh, saudara-saudaraku. Sebab itu nyanyian yang dipersembahkan, penyanyi-penyanyi yang mempersembahkan nyanyian harus berada dalam peningkatan yang sungguh-sungguh. Dan kita tidak bisa bermain-main begitu saja,
atau kita melayani Tuhan atau tidak melayani Tuhan, sudah saatnya kita menentukan diri menjadi pelayan Tuhan untuk ditingkatkan, atau, dan ini sangat berat saya untuk mengucapkan, atau menjadi orang yang ketinggalan. Ini sungguh-sungguh berat. Saya ucapkan ini dengan berat, sangat berat. Sehingga dalam peningkatan ini maksud saya bukan untuk membuang yang lain, tetapi supaya kita semua ditingkatkan. Haleluya. Dalam melayani Tuhan, dalam sidang jemaat ini, supaya anak-anak Tuhan benar-benar hidup di dalam pelayanan yang sesungguhnya. Jadi mulai dari desau air bah, desau air bah ini akan terus sampai kita nanti memandang Dia yang datang sebagai Raja. Ini desau air bah akan berbunyi terus. Wahyu 19 ayat 6 dan ayat 7. Tolong baca. Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini desau air bah, arahnya ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Mari kita baca ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya, orang banyak. Seperti desau air bah. Ya, ini disebutkan. Seperti desau air bah. Jadi kita punya memuji Tuhan di hari-hari ini, saudaraku. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti dikumpulkan, ditampung dalam suatu bendungan besar untuk saatnya nanti akan dilepaskan. Merupakan satu aliran, merupakan satu arus kegerakan rohani yang besar, di mana bunyi ini akan dikumandangkan. Baru waktu lalu kita menyanyi kira-kira berapa orang sangkor itu? 600, 700? Iya. Mungkin kesempatan berikut ditingkatkan ribuan penyanyi-penyanyi. Bukan asal nyanyi, tetapi penyanyi yang terpilih. Sebab kita akan mengkumandangkan suatu suara bagaikan air bah, seperti desau air bah, dan terus, dan seperti deru guru yang hebat. Seperti deru guru yang hebat. Ya, baca terus. Katanya, haleluya. Ya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Telah menjadi Raja. Terus, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, coba kita kembali dalam Wahyu yang ke-14 itu. Kita melihat di sini dua keadaan ini ada. Desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, guru yang menderu, saudara-saudara. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini tidak berdiri sendiri, tetapi ada kaitan langkah-langkah yang nanti akan kita lihat kembali di sana. Bahwa suatu kekuatan, suatu kemampuan untuk bisa sampai di tempat di mana kita nanti akan dikatakan, berbahagialah orang yang diundang pada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Ini kekuatan, saudara. Ini keadaan dari orang yang disucikan. Sebab itu kesucian kita para hamba Tuhan, para tua-tua, pengerja-pengerja, para imam-imam dibutuhkan. Sebab hanya kehidupan yang disucikan untuk menjadi imam bagi Tuhan, itulah yang dapat mengeluarkan suara yang menderu bagaikan guru, yang berdesau bagaikan air bah. Itu suasananya, suasana mempelai. Suasananya suasana kerajaan, di mana Tuhan telah tampil sebagai Raja, bahkan Raja di atas segala raja. Dia mempelai laki-laki dari surga. Jadi dalam ayat yang kedua itu kita lihat suasana itu bagaikan desau air bah
dan bagikan deru guru yang dasar. Jadi suatu perjalanan mengikut Tuhan ini, suatu perjalanan kita mengikut Tuhan, suatu perjalanan bersama, suatu desau air deru guru yang hebat, yang dasar. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Sekalipun sebagai deru guru yang dasar, ataupun sekalipun sebagai suara air bah yang hebat, saudara-saudaraku, tetapi bukan tanpa aturan. Ada aturannya. Bermain kecapi itu harus ada aturannya. Bermain setiap alat musik itu ada aturannya. Setiap alat musik itu ada aturannya, bukan tanpa aturan. Dan kalau tidak teratur, maka benar-benar akan merupakan suatu hal yang menjengkelkan. Kita membaca di dalam surat 1 Korintus pasal 14. Surat 1 Korintus pasal 14. Jadi sekalipun seperti deru guru yang dasar, seperti desau air bah yang hebat, tetapi ada aturannya, bukan tanpa aturan. Ini kita harus jaga benar-benar dalam kita nanti masuk dalam suasana yang suci ini. Ayat yang kelima, mulai ayat kelima kita baca selanjutnya. 1 Korintus 14 mulai ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Iya, di sini bahasa roh dan nubuat. Nubuat yang terbesar adalah pembukaan firman. Itu nubuat. Jadi kalau seorang hamba Tuhan sedang menyampaikan pembukaan firman, ungkapan-ungkapan firman, itu sedang bernubuat. Saudara sendiri sudah bersaksi dan mengalami apa-apa yang terjadi sesungguhnya sudah disampaikan lewat pemberitaan firman, tetapi kita tidak perhatikan. Kalau kita memperhatikan, kita menjadi tahu segala sesuatu disampaikan oleh Tuhan lewat pembukaan dan pemberitaan firman. Ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Ayat 7. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Sama halnya dengan alat-alat musik ini yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi. Seperti kayu ini tidak berjiwa, tapi ada bunyinya. Segala sesuatu sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi seperti seruling. Ya, tolong, mana seruling itu? Mana serulingnya? Ayo serulingnya angkat supaya kelihatan. Mana itu seruling? Ya, tinggi-tinggikan. Nah, ini seruling. Dia tidak berjiwa tapi bunyi. Dia tidak berjiwa tapi ada bunyinya. Terus dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Terus? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Terus. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Terus kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Terima kasih. Ini
Suatu suara jelas disebutkan bagaikan bunyi kecapi yang memetik kecapinya. Jadi suatu suara yang jelas bunyinya. Dalam kita berdoa, dalam kita menggunakan bahasa lidah, saudara-saudaraku, kita menggunakan bahasa roh. Untuk saatnya sekarang ini kita sudah harus berada dalam keadaan yang sungguh-sungguh tepat. Saudara-saudara, pasal 14 itu dijelaskan tentang bagaimana kita bagaikan suatu alat yang harus berbunyi sesuai dengan perintah dari Allah, tidak dari mau kita sendiri. Seperti alat-alat ini, kalau tidak ditabuh, kalau tidak dipetik, kalau tidak ditiup, dia tidak akan bunyi. Tetapi bunyi itu, saudara-saudaraku, semua ada aturannya. Semua alat-alat yang memang berbeda-beda ini, saudara-saudaraku, punya aturan main, baru mengeluarkan suatu komposisi yang enak didengar. Tapi kalau tidak, bikin pusing kepala. Begitu juga dengan pelayanan kita kepada Tuhan. Suatu kerjasama yang indah. Apa-apa masing-masing punya suara tersendiri, tetapi semua harus dalam satu kepaduan, mempunyai aturan mainnya dan mengeluarkan suatu bunyi yang enak didengar. Ayat ketiga disebutkan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ayat 3 pasal 14 kitab Wahyu, nyanyian baru. Jadi orang-orang suci ini, saudara-saudaraku, mempunyai keadaan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini secara berurut-urutan. Ada desau air bah, ada guru yang dahsyat, punya kekuatan, ya. Orang suci itu punya kekuatan, punya kemampuan, ya. Jadi kalau dikatakan orang suci itu, saudara-saudaraku, bukti dari kesucian itu punya kemampuan, punya kekuatan, tidak bisa dikalahkan. Itu orang suci. Bagaikan desau air bah, bagaikan guru yang dahsyat yang akan mengalir, saudara-saudaraku, sampai pada tujuan terakhir. Itu orang suci akan berjalan, tujuannya pasti, yaitu menjadi mempelai wanita. Sebelum dia menjadi mempelai wanita, orang suci ini belum merasa selesai pekerjaan. Sebelum ia menerima Kristus sebagai kepala, dia merasa belum selesai pekerjaannya. Dia akan terus bergerak bagaikan air yang mengalir. Dia akan terus bergerak bagaikan guru yang berbunyi. Dia tidak akan berhenti berbunyi sebelum selesai tujuannya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, memang kalau kita pikir-pikir, kita timbang-timbang, dalam 1 bulan 3 gerakan besar kita diperintahkan Tuhan, kita dipercayakan untuk melakukan. Pasca persekutuan, seminar di Manila, kebaktian persekutuan, kegerakan rohani di Amsterdam. Ini semua perkara yang besar. Tuhan membutuhkan umatnya yang ia pakai. Itulah sidang jemaat ini. Perlu kesucian. Kita tidak bisa berhenti begitu saja. Sekalipun mungkin badan merasa lelah, tapi Tuhan akan memberikan suatu kekuatan agar pelayanan ini terus berkelanjutan. Sekembalinya kita nanti dari Amsterdam, kita sudah harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan selanjutnya dalam negeri. Di Tanah Toraja mereka sedang berpuasa secara bergilir. Gereja-gereja di sana sedang mengimpunkan diri untuk membentuk suatu panitia dan akan mengadakan suatu kebaktian persekutuan bersama kita. Saudara-saudaraku, jangan bosan, jangan mengatakan saya sudah selesai. Kita belum selesai sebelum kita duduk berdampingan, bersanding dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Sebelum menerima Kristus sebagai kepala atas
tubuhnya. Jadi terus berkelanjutan. Itu air bah punya kekuatan. Seperti guntur punya kekuatan. Dia tidak akan berhenti sebelum selesai tugasnya. Itu air bah. Itu pekerjaan pelayanan orang-orang kudus. Rasul Paulus salah satu orang kudus. Kita petik beberapa ucapan mulai dari Kisah Rasul pasal yang ke-28. Kita lihat keadaan Rasul Paulus sebagai orang belenggu, orang yang dipenjara, tapi dia mempunyai suatu kemampuan, sesuatu kekuatan bagaikan air bah, bagaikan guntur yang menderu. Kitab Kisah Rasul pasal 28. Ayat 31 atau ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ya, di rumah yang disewanya sendiri. Ini menyangkut duit. Ini menyangkut uang. Rasul Paulus dalam keadaan krisis lebih dari kita. Rasul Paulus di sini dalam keadaan krisis segala-galanya. Di kebaktian lalu kita dengar krisis total. Rasul Paulus mengalami itu, dia dibelenggu. Kita ini tidak dibelenggu. Kita ini bukan orang penjara. Rasul Paulus orang penjara, dia dibelenggu. Tapi bisa nyewa rumah. Dia bisa nyewa rumah. Kalau orang dalam penjara itu sudah segala-galanya, mentalnya merosot dan banyak, kesehatan tubuh dan segala-galanya krisis. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mampu melakukan apa yang sebenarnya dia tidak bisa lakukan. Nyewa rumah. Kita orang bebas saja nyewa rumah, ngos-ngosan. Kita masih kerja cari uang. Masih muda, masih kuat, tapi bayar indekos lain kali kita tunggak berapa bulan tidak bayar-bayar. Rasul Paulus bayar 2 tahun penuh. 2 tahun penuh Rasul Paulus bayar semua. Terus ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Iya, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Siapapun dia terima. Puji Tuhan. Ini orang suci. 31. Dengan terus terang. Nah, lihat dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Tanpa rintangan. Ini perjalanan dari guntur. Siapa yang bisa menghalangi guntur? Coba angkat tangan. Tidak bisa. Siapa yang bisa menghalangi air bah? Tidak bisa. Apapun bendungan dia tabrak, kalau air bah itu datang, dia tidak pusing apapun juga. Itu kekuatan. Semua orang datang diterima. Terus terang tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah. Iya. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini orang suci. Ini orang suci. Ini gerakan dari orang suci. Seperti desau air bah, seperti guntur yang dahsyat. Tidak ada orang bisa meredam itu. Kalau ia sudah berbunyi, tidak ada orang bilang, "Hei guntur jangan bunyi." Dia akan terus bunyi. Kalau banjir sudah datang, tidak ada orang bisa menghalangi. Dia akan terjang segala sesuatu. Itulah gerakan yang akan terjadi. Dan gerakan ini sudah mulai ada sejak dulu. Sekarang ini juga akan meningkat sampai nanti kita akan melihat Tuhan datang sebagai raja. Dan dia adalah mempelai laki-laki. Di situ akhirnya gerakan di dunia ini. Kemudian kita sudah berkerjaan dengan Allah selama-lamanya. Ini Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Ini perjuangan dari orang-orang kudus. Ini perjuangan dari orang-orang suci, saudara-saudaraku. Kalau kita mau semacam itu, mari kita berpegangan tangan menjadi suatu kesatuan. Ayat 1, 2 Korintus pasal 10 mulai ayat 1. Aku Paulus,
seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku mengingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ya, ini sesungguhnya sesat dasar dari air bah itu. Bagaikan air. Air itu kan lembut. Air itu lembut. Air itu lembut. Ditaruh di mana, dia jadi seperti itu. Kalau ditaruh di dalam gelas air ini bentuknya seperti gelas ini. Kalau ditaruh di botol, dia menjadi seperti botol. Kalau ditaruh di gentong, seperti gentong. Begitu lembut, gampang dibentuk. Sesuai dengan maunya kita. Mau jadi air ini bentuknya seperti gelas ini ya, isi saja di gelas ini, dia jadi seperti gelas ini. Kalau kita mau dia seperti gentong, taruh di gentong. Kalau kita mau dia seperti botol, taruh di botol. Air lemah lembut. Rasul Paulus sebagai orang suci, dia tampil di sini dalam keadaan seperti lemah lembut dan ramah, dan sering dimaafkan, mungkin istilah tidak enak, dilecehkan. Wah, kamu kalau dekat nggak berani, kalau jauh-jauh baru berani. Seringkali dihina. Aku tampil, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ini air bah. Suara juga begitu. Mari kita baca ayat 2. Aku meminta kepada kamu. Ya, aku meminta kepadamu. Ini air yang lemah lembut ini, air yang lemah lembut itu jangan dipancing. Air yang lemah lembut itu jangan dipancing, dengarkan. Aku meminta kepadamu. Jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Ya, jangan memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat. Terus sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ya, ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Memang masih di bumi, di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, ya, terus, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, ini air bah, ini petir, ini guntur yang dahsyat, meruntuhkan apapun juga, meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Iya, terima kasih. Jadi orang suci ini mempunyai kemampuan, suatu daya yang tidak terukur, seperti banjir yang dahsyat, seperti guruh yang menderu yang dahsyat itu, seperti banjir yang menderu, seperti guruh yang dahsyat, tidak bisa diukur. Begitu hebatnya kekuatan dari orang-orang suci. Sebab itu mari saudara-saudaraku, dalam perjuangan kita di hari-hari mendatang, memulaikan hidup kita dibasuh oleh darah Kristus, dipercik oleh darah Kristus, dibasuh dengan firman-Nya, supaya kita berjalan dalam kemampuan dan kekuatan yang sungguh-sungguh. Kita kembali dalam Wahyu 14. Dikatakan nyanyian baru, nyanyian yang tidak seorang pun dapat mempelajari. Nyanyian itu hanya bisa dinyanyikan oleh 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Sebagaimana saya sudah berulang kali mengatakan, nyanyian ini suatu alunan suara, pengalaman perjalanan mengikut Tuhan, membentuk suatu alunan suara yang berbunyi merdu. Tidak bisa dipelajari, itu artinya pengalaman masing-masing tidak bisa ditiru oleh orang lain.
Pengalaman saya, hanya saya yang tahu betul bunyinya yang sesungguhnya. Kesaksian saya hanya bisa didengar, tetapi nyanyian itu tidak bisa diikuti. Nyanyian itu bisa didengar oleh orang lain, tapi tidak bisa dinyanyikan oleh orang lain. Pengalaman hidup kita ini, pengalaman yang kita alami sendiri, tapi suatu pengalaman yang hanya bisa dilihat oleh orang dan didengar. Dalam surat Filipi kita lihat, saya kasih contoh Rasul Paulus ini orang sucinya Tuhan. Filipi pasal yang pertama. Surat Filipi pasal yang pertama. Surat Filipi pasal yang pertama, ayat 29. Ini pengalaman Rasul Paulus mengikut Tuhan. Filipi pasal pertama ayat 29 dan ayat 30. Ini nyanyiannya Rasul Paulus. Ini nyanyian Rasul Paulus. Kita bisa dengar tetapi tidak bisa menyanyikan. Kita punya nyanyian sendiri. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ya, jadi kita ini yang sama adalah kita punya karunia, dikaruniakan percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, ini suatu pengalaman iman. Suatu pengalaman iman bagaikan suatu perjalanan yang naik turun gunung. Yang naik turun gunung. Jadi percaya dan pengalaman itu membuktikan, itu akan mengeluarkan suatu nyanyian yang merdu. Bukan hanya percaya tanpa perbuatan, percaya tanpa perbuatan mati. Artinya tidak ada suara. Orang mati itu tidak ada suaranya. Mati artinya tidak ada gerakannya. Sedang kita mengikut Tuhan, ada suatu gerakan naik dan turun gunung. Terus 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Dalam pergumulan yang sama. Ini suatu nyanyian. Sesuatu perjalanan hidup lewat suatu pergumulan bagaikan arus yang melewati apapun juga. Ada benteng, ada apapun juga. Digumuli sampai semua rintangan itu harus dikalahkan. Suatu pergumulan yang dulu kamu lihat padaku. Bisa dilihat. Bisa dilihat orang. Terus, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bisa dilihat, bisa didengar, tetapi kita tidak bisa mengalami seperti dia. Masing-masing punya pengalaman sendiri. Itu nyanyian baru. Kalau nyanyian orang lain itu tidak baru, bukan nyanyian baru. Kita bisa, tetapi bukan nyanyian baru. Nyanyian baru adalah nyanyian yang kita alami sendiri. Saudara-saudaraku, bisa dilihat orang, bisa didengar oleh orang. Itu pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Kalau dilihat indah, kalau didengar merdu. Itu nyanyian baru. Nyanyian baru itu kalau dilihat indah, kalau didengar merdu sekali. Itu perjalanan hidup orang-orang suci.